Apa itu Gereja Katolik? Gereja Katolik, atau dalam bahasa Latin disebut Ecclesia Catholica, adalah komunitas Kristen terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,3 miliar anggota. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai Gereja Katolik, struktur dan kepemimpinan. 1. Paus. Paus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan dianggap sebagai penerus Rasul Petrus. Paus tinggal di Vatikan, sebuah negara kota independen di Roma. Paus saat ini adalah Paus Fransiskus. 2. Kuria Romawi. Ini adalah badan administratif dan pemerintahan pusat Gereja Katolik, membantu Paus dalam menjalankan tugas-tugasnya. 3. Uskup dan Keuskupan. Gereja terbagi dalam keuskupan-keuskupan yang dipimpin oleh uskup. Setiap uskup bertanggung jawab atas wilayah geografis tertentu. 4. Paroki. Unit administratif yang lebih kecil dari keuskupan, dipimpin oleh pastor. Paroki adalah tempat di mana kebanyakan umat Katolik berpartisipasi dalam kegiatan gereja sehari-hari. Doktrin dan ajaran. 1. Alkitab dan tradisi suci. Ajaran Gereja Katolik didasarkan pada kitab suci dan tradisi suci yang diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Katekismus Gereja Katolik. Buku ini mengandung ringkasan ajaran Gereja Katolik tentang iman dan moral. 3. Magisterium. Otoritas mengajar gereja yang terdiri dari Paus dan para uskup dalam persekutuan dengan Paus, bertugas menjaga dan menginterpretasikan ajaran gereja. Sakramen-sakramen. Gereja Katolik mengenal 7 sakramen sebagai saluran utama rahmat Allah. 1. Pembaptisan. Sakramen ini memulai kehidupan Kristen, menghapus dosa asal, dan menjadikan seseorang anggota gereja. 2. Ekaristi. Perayaan perjamuan kudus, di mana roti dan anggur dipercaya menjadi tubuh dan darah Kristus. 3. Penguatan Krisma. Sakramen ini memberikan Roh Kudus untuk memperkuat iman. 4. Pengakuan dosa. Sakramen ini memberikan pengampunan dosa setelah pembaptisan. 5. Perkawinan. Sakramen ini menyatukan pasangan suami istri dalam ikatan yang kudus. 6. Imamat. Sakramen ini menguduskan pria menjadi diakon, imam, atau uskup. 7. Pengurapan orang sakit. Sakramen ini memberikan kekuatan dan pengampunan dosa bagi mereka yang sakit atau mendekati kematian. Liturgi dan ibadah. 1. Misa, bentuk utama ibadah Katolik, terutama pada hari Minggu, di mana umat berkumpul untuk merayakan Ekaristi. 2. Kalender liturgi. Gereja Katolik mengikuti kalender liturgi yang mencakup masa-masa penting seperti Advent, Natal, Prapaskar, Paskah, dan Pentakosta. 3. Devosi. Praktik-praktik devosi seperti doa rosario, devosi kepada Maria dan para santo atau santa, serta adorasi sakramen Maha Kudus. Sejarah dan pengaruh. 1. Sejarah awal. Gereja Katolik mengklaim bahwa asal-usulnya berasal dari Yesus Kristus dan para rasul, dengan Petrus sebagai pemimpin pertama. 2. Konsili-konsili. Konsili ekumenis seperti Konsili Nicea dan Konsili Vatikan II adalah pertemuan penting yang membentuk doktrin dan praktik gereja. 3. Pengaruh sosial dan budaya. Sepanjang sejarah, Gereja Katolik telah berperan besar dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, seni, dan budaya di berbagai belahan dunia. Tugas dan misi. 1. Evangelisasi. Menyebarkan Injil dan mengajak orang untuk bergabung dengan iman Katolik. 2. Pelayanan sosial. Membantu mereka yang membutuhkan melalui berbagai pelayanan sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan badan amal. 3. Dialog antaragama. Bekerja untuk menciptakan dialog dan kerjasama dengan agama-agama lain untuk mempromosikan perdamaian dan pemahaman. Gereja Katolik memiliki warisan yang kaya dan beragam, mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Gereja Katolik adalah komunitas umat Kristen yang mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi dan mengikuti ajaran serta tradisi yang berasal dari Yesus Kristus dan para rasul.